Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Ismawanto dengan NIM 1908764. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian daya tahan, bentuk-bentuk latihan daya tahan, dan metode latihan daya tahan. Pengertian daya tahan. Daya tahan atau endurance adalah salah satu komponen penyusun kebugaran jasmani. Daya tahan adalah sebuah kemampuan dari seseorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan dengan tempo sedang sampai cepat tanpa adanya rasa kelelahan yang berlebihan. Latihan ketahanan tubuh dibagi menjadi dua macam, yaitu latihan daya tahan otot setempat atau muscular endurance dan latihan endurance cardiorespiratory endurance. Bentuk-bentuk latihan daya tahan. Yang pertama, lari. Lari adalah salah satu olahraga yang banyak menguras energi. Dua, yoga. Jika Anda ingin berfokus pada sistem pernapasan dan ketenangan mental, maka olahraga yang dapat dipilih adalah yoga. Yang ketiga, renang. Renang memadukan sistem pernapasan dan gerakan tubuh agar seimbang. Keempat, senam. Senam juga dapat menjadi salah satu pilihan alternatif Anda untuk dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Yang kelima, skipping atau jumping. Skipping atau jumping dapat menjadi pilihan alternatif bagi kita yang memang suka di rumah. Skipping adalah latihan yang memanfaatkan alat skipping yang disebut juga skipper. Yang keenam, bersepeda. Bersepeda tentu juga dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh Anda. Tentunya stamina yang meningkat akan dapat Anda peroleh jika bersepeda dengan jarak yang cukup jauh, sebesar 8 hingga 15 km setiap harinya. Yang ketujuh, istirahat. Jika Anda sudah melakukan olahraga yang disarankan dan mengonsumsi gizi dan nutrisi yang baik, maka saatnya Anda istirahat. Jangan remehkan yang namanya istirahat. Yang kedelapan, long slow distance run. Pengertian long slow distance run ini sendiri adalah berlari dalam kecepatan yang sedang dan pastikan tubuh Anda dapat membakar lemak dengan optimal, mengurangi risiko cedera, dan dapat mengurangi rasa lelah. Yang sembilan, berjalan. Berjalan adalah salah satu olahraga sederhana yang kaya akan manfaat. Hanya bermodal waktu saja, Anda juga sudah bisa melakukan olahraga ini. 10. Berlari di tangga. Selain dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, aktivitas berlari di tangga juga dapat memperkuat otot kaki Anda. 11. Angkat beban. Masih banyak orang yang berpikiran bahwa olahraga angkat beban adalah olahraga yang dikhususkan bagi atlet angkat besi atau pegulat. Yang terakhir yaitu circuit training. Pada dasarnya, latihan circuit training ini adalah jauh berbeda dengan latihan senam aerobik. Hanya saja tempo dari circuit training lebih cepat dari aerobik. Karena latihan ini merupakan kegiatan yang intens, maka latihan ini tentu dapat meningkatkan stamina tubuh dengan cepat. Metode latihan daya tahan. 1. Metode durasi. Metode ini terpecah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah metode kontinu, di mana bentuk latihan berdurasi antara 30-3 jam, yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Kedua adalah metode alternatif, di mana bentuk latihan biasanya menggunakan variasi jarak, misalkan lari 500 meter dengan intensitas sedang, lalu berganti ke 30 meter dengan intensitas tinggi. Dan terakhir adalah metode fartlek. Biasanya bentuk latihan yang dilakukan adalah speed play atau bermain dengan kecepatan, misalkan lari 100 meter, dilanjutkan jalan 50 meter, kemudian lari lagi 100 meter sesuai dengan jarak atau waktu yang ditentukan. Yang kedua, metode interval. Jika ingin melakukan metode ini, tentu saja kita perlu tahu dulu waktu maksimal kita dalam menempuh jarak. Contohnya, seorang pelari memiliki waktu maksimal lari 400 meter dengan waktu 60 detik. Dengan mengetahui hasil maksimal seseorang pelari tersebut, kita dapat menentukan pula intensitas atau tingkat kesulitan atau waktu yang akan dijalankan ketika latihan. Metode interval terbagi menjadi dua, yaitu extensive interval dan extensive interval. Metode yang ketiga, metode repetisi. Metode ini bisa dikatakan adalah pengembangan dari metode interval training, di mana latihan dilakukan berdasarkan pengulangan dan jeda waktu istirahat yang ditentukan sejak awal sesuai dengan program latihan yang akan dijadikan dan direncanakan. Yang keempat, metode kompetisi dan kontrol. Pada dasarnya, metode kompetisi dan kontrol ini digunakan untuk parameter daya tahan yang dibutuhkan dalam setiap mengikuti kompetisi. Secara normal,
Metode kompetisi dan kontrol hanya diaplikasikan pada cabang olahraga siklis, contohnya maraton, sepeda, dan dayung. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.